Pelajaran Stoik dari kebijaksanaan kuno Seneca yang telah membuat perubahan besar dalam hidup saya. Mungkin juga bisa membuat perubahan dalam hidup Anda juga. Apakah ide saya akan mempengaruhi pikiran seseorang 100 tahun ke depan? Seperti yang dilakukan oleh Seneca. Terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan, saya percaya bahwa hal ini akan terjadi. Jika tidak, mengapa kita harus menulis begitu banyak tentang zaman kita saat ini? Mungkin sebagai penulis, tugas kita hanya untuk mencatat sejarah hari ini yang akan menjadi contoh bagi generasi mendatang. Seperti yang dinyatakan Einstein, bahwa ide tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ide berubah bentuk seiring berjalannya waktu. Ide-ide sederhana mampu menyentuh hati banyak orang. Salah satunya adalah bersikap baik. Setiap orang yang Anda temui adalah kesempatan untuk berbagi kebaikan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa tahun lalu, ketika saya mengalami masa sulit dalam mencari pekerjaan, saya bingung bagaimana caranya agar bisa mendapat pekerjaan yang relevan dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam mencari pekerjaan. Namun berkat sharing dengan beberapa teman, mereka menawarkan bantuan untuk tinggal bersama dan mencari pekerjaan bersama-sama. Namun pada saat saya bersama mereka, saya sangat tidak menyukai tentang topik pembicaraan mereka. Gaya hidup mereka, gagasan-gagasan mereka, cara berpikir mereka, dan ternyata semuanya saya salah. Saya pernah membenci segalanya tentang mereka. Namun pada suatu hari saya menyadari bahwa sebenarnya saya justru membenci segala sesuatunya tentang diri saya sendiri dan segala yang telah terjadi dalam perjalanan saya mengejar hasrat untuk mendapatkan pekerjaan, dan saat itulah saya memulai memahami arti dari kesabaran dengan keyakinan bahwa ini semua berkaitan dengan ketiadaan ekspresi saja. Ini tentang tidak merasakan apapun terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya merasa telah berada di jalur yang benar, kehidupan justru menendang saya dari belakang, dan sekali lagi saya tersadar bahwa saya salah besar. Kutipan dari Seneca yang mengubah hidup saya. Setiap hari saya menaruh harapan yang besar pada diri saya sendiri, dan terkadang saya merasa tertekan oleh ekspektasi saya yang tinggi. Saya memilih untuk bersikap baik kepada orang-orang yang saya temui dalam hidup saya, dan memulainya dari diri saya sendiri. Setiap hari, saya berusaha melakukan satu hal baik untuk diri saya sendiri secara rutin. Namun, perubahan yang mengejutkan adalah sikap baik yang saya tunjukkan kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Dan saya menyadari bahwa teman-teman yang tinggal bersama saya ternyata tidaklah buruk. Itu hanyalah pandangan subjektif saya semata. Mereka sebenarnya sama seperti saya, memiliki kelebihan dan kekurangan yang manusiawi. Ketika saya menyadari bahwa saya perlu memiliki kebaikan dalam diri saya untuk menghadapi diri saya sendiri, dan saya menyadari bahwa gagasan yang sama juga berlaku pada orang lain, hal yang menakjubkan adalah jika Anda melakukan hal tersebut kepada orang lain, Anda juga akan bersikap baik kepada diri Anda sendiri. Kita bisa menemukan kebijaksanaan di mana saja. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Seharusnya kita melihat dunia apa adanya. Pikiran kita seperti filter Instagram. Saat Anda merasa bahagia, otak Anda akan menyoroti semua hal positif dari orang yang bersama Anda. Saat Anda merasa sedih, Anda akan melihat semua hal negatif dari orang yang bersama Anda. Saat Anda merasa tidak puas, otak Anda akan menyoroti semua sifat yang menjengkelkan dari orang yang berada di sekitar Anda. Saat Anda berada dalam keadaan hati yang penuh kasih, Anda akan melihat semua sifat-sifat yang menyenangkan dari orang yang berada di sekitar Anda. Ada sebuah cerita tentang kenalan dengan seorang paman, teman ayah saya yang baru saja dikenalkan kepada saya pada tahun 2021. Datang berkunjung ke rumah kami seperti biasa. Dulu saya tidak suka dengan cara dia tertawa yang terlalu keras. Itu membuat saya merasa kesal. Saya biasanya menutup pintu kamar setiap kali dia datang berkunjung. Suatu hari, dia melihat saya menutup pintu dan mengajak saya untuk berbicara dengannya. Karena urusan formal, saya berbicara dengan sopan kepadanya sebentar, sebelum menemukan cara untuk kembali ke kamar dan memberitahunya bahwa saya mendapat panggilan telepon penting. Dia mengucapkan halo dengan senyum di wajahnya.
Saya merasa kesal dan memilih untuk tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Saya tetap tenang dan tidak menjawab. Kemudian saya pergi dengan sepeda motor. Saya yakin bahwa dia adalah seorang yang obsesif. Saya segera menceritakan hal ini kepada ayah dan pada saat itu, ayah menceritakan kepada saya sebuah cerita tentang paman tersebut. Ayah menceritakan bahwa paman tersebut telah kehilangan seluruh keluarganya karena COVID-19. Dia memiliki seorang istri dan seorang putra. Rasanya seperti sebuah kejutan. Dia menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama keluarganya dan kemudian dalam waktu 1 bulan dia kehilangan segalanya. Saya juga pernah mengalami kehilangan ibu saya dan saya tahu betapa sulit untuk menghadapinya. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengatasi kesedihan dan kehilangan. Penting bagi kita untuk memberikan dukungan kepada mereka dengan cara yang mereka butuhkan. Suatu hari ketika saya mengunjungi kamar ayah, saya melihat ayah saya sedang menangis. Kemudian saya tersentuh dan menyadari bahwa ayah merasa saya menghindarinya. Namun sebenarnya saya hanya terlalu fokus pada diri sendiri dan tidak menyadari bahwa saya seharusnya lebih memperhatikan ayah. Paman saja yang penuh semangat telah kehilangan segalanya. Dia tetap kuat dan tidak menyerah. Ia sering datang menjenguk ayah saya kapan saja ia bisa. Kedatangannya bertujuan untuk menemani ayah agar tidak merasa sendirian. Ia sadar bahwa ayah butuh kawan di siang hari untuk menyibukkan diri dengan hal lain, berbicara tentang hal lain dan melakukan aktivitas lain selain terus-menerus teringat kehilangan ibu. Dan paman peduli selalu menemani ayah. Dia melakukannya karena tidak ada yang lebih memahami arti kesepian setelah kehilangan orang yang dicintai selain dirinya. Saya terperangkap dalam kesedihan akan kehilangan ibu, sehingga saya tak menyadari bahwa ayah juga merasakan kehilangan yang sama. Namun paman yang penuh semangat dapat melihat hal ini. Saya baru menyadari bahwa tawa ayah hanya terdengar saat bersama paman. Semangatnya begitu menular, meskipun saya tidak suka dengan tawanya yang keras. Tapi saya merasa itulah yang dibutuhkan ayah untuk melupakan kesedihannya. Pada suatu hari yang cerah, saya sedang berjalan-jalan di sekitar taman. Saya melihat paman dan ayah sedang tertawa dengan riang. Saya kemudian ikut bergabung bersama mereka. Paman dengan lincah melemparkan lelucon yang membuat kami semua tertawa. Hari itu saya menyadari betapa lucunya paman dan bahwa dia tidak terlalu obsesif seperti yang saya kira sebelumnya. Sejak saat itu, saya selalu menyapa paman setiap hari. Suatu hari, saya bahkan menelponnya untuk makan siang di tempat kami. Sekarang, saya tidak ingin membahas tentang kebijaksanaan atau pelajaran hidup yang mendalam. Saya hanya ingin berbagi cerita ini dengan Anda. Jika Anda merasa peka dengan cerita ini, Anda akan menemukan kebijaksanaan Anda sendiri di suatu tempat yang tak terduga. Waktu adalah aset terpenting yang kita miliki. Saya seorang penyuka film, terutama film action. Pernah pada perkiraan tahun 2018-2019, di mana saya bisa menonton 2-3 film setiap hari. Dan saya sudah menyukai untuk menonton film sejak kecil bersama ayah. Ayah juga hobi menonton film, tetapi ibu hobinya di dapur dan memasak. Ibu selalu menjadi sosok yang ahli dalam memasak. Maka dari itu ketika kami menonton film, ibu selalu membuat hidangan dan yang dia sajikan selalu lezat dan menggugah selera. Saya tidak pernah sadar mengapa dulu ibu selalu menyediakan hidangan di waktu saya sedang menonton film. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah caranya untuk membuat saya sangat beruntung memiliki ibu yang begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Ibu duduk di sebelah dan tanpa ragu mulai menceritakan kisahnya sebelum menikah dengan ayah. Ceritanya tentang masa-masa sekolahnya, teman-temannya, perhatian dari para pria di kampus dan juga tentang dinamika di keluarganya. Setelah selesai dia tersenyum dan berkata, "Kita harus sering-sering nih nonton film ya nak. Seru banget kelihatannya." Sambil tersenyum, saya memberitahu ibu bahwa kita bisa melakukan ini setiap hari, bahkan lebih dari sekali sehari jika ibu mau. Keesokan harinya kami harus membawanya ke rumah sakit untuk operasi kecil yang ditunda karena lockdown COVID-19. Itu adalah pertemuan terakhir kami di rumah. Dan setelah beberapa minggu berlalu, saya kehilangan ibu. Saya merasa seperti kita masih punya banyak waktu. Kemudian saya mulai mempertanyakan prioritas-prioritas dalam hidup saya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Memberinya waktu yang pantas yang dia dapatkan dari saya. Saya baru menyadari betapa sakitnya kehilangan ibu dan saya lupa bahwa saya juga telah melakukan hal yang sama pada ayah. Setelah saya menyadarinya, kemudian saya mengubah sikap.
Saya tidak tahu berapa lama lagi ya saya bisa bersama satu-satunya orang tua yang masih ada dalam hidup saya, yaitu ayah. Tetapi saya siap memberikan seluruh waktu saya untuknya, dan karena segalanya bisa menunggu. Keberuntungan itu selalu berubah. Saya menginginkan hal yang memicu adrenalin. Saya menginginkan tujuan dengan hasil yang cepat. Saya merindukan strategi, tujuan, dan pencapaian yang segera terwujud. Saya menginginkan target yang bisa melupakan realitas dalam sekejap. Tetapi jika Anda memahami secara mendalam bahwa keberuntungan, kemenangan, dan hasil cepat tidak mencerminkan kehidupan yang sebenarnya, mereka memberikan apa yang kita inginkan, tetapi tidak memberikan keberlanjutan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Banyak orang menginginkan rezeki untuk membangun kehidupan mereka, tapi pada akhirnya mereka akan menjalani hidup dengan mengendalikan sesuatu yang bahkan tidak ada. Siapa yang tahu? Semuanya mungkin hanya kebetulan, bukan keberuntungan. Dan kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk mengendalikan hidup kita. Namun, menciptakan kekayaan adalah permainan yang berbeda. Itu membutuhkan ketidaknyamanan, kerja keras, dan kemampuan untuk mengendalikan keadaan yang ada. Anda mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup, tetapi percayalah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk merespon segala situasi yang datang, dan itu selalu berada dalam kendali Anda. Mereka yang hanya bergantung pada keberuntungan tidak mengendalikan arah hidup mereka. Namun bagi mereka yang mengambil kendali, mereka tahu bagaimana merespons segala hal yang menghadang mereka. Ini adalah kisah yang menggambarkan perjalanan hidup ayah dan saya, di mana kami dihadapkan berbagai tantangan namun kami berhasil menemukan cara untuk menghadapinya. Kami belajar untuk mencari tempat yang kami sebut rumah, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikannya tempat tinggal yang nyaman. Tidak peduli apakah hidup membawa keberuntungan atau kemalangan, ketika kami berada di rumah, kami selalu berusaha menjaga keseimbangan sehingga kami dapat merespon segala situasi dengan cara yang terbaik. Kami tidak terlalu tergila-gila dengan keberuntungan yang berlebihan yang kita lakukan. Kita hanya bersyukur dan tidak terlalu terpuruk oleh kemalangan yang berlebihan. Kami menjalannya dengan tetap tenang dalam tekanan, karena kami menyadari bahwa hidup adalah tentang menemukan keseimbangan di antara segala hal yang terjadi. Dalam perjalanan ini, kami belajar untuk menghargai setiap momen dan menghadapinya dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Kekuatan terbesar adalah mengendalikan diri sendiri. Sudahkah Anda merasakan sensasi hidup dalam kepala Anda? Beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai teman yang kecanduan merokok ganja. Saya masih ingat betul ketika mereka pergi membeli ganja dengan sepeda motor sambil berkata pada diri sendiri, "Berhenti, jangan pergi, jangan lakukan ini." Namun, ia terus melakukannya setiap hari selama berbulan-bulan. Pada saat itu, ia menyadari bahwa kecanduan adalah kekuatan yang mengendalikan pikiran dan dapat mendorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dikendalikan. Inilah yang Jay Shetty sebut sebagai pikiran monyet dalam bukunya Think Like a Monk. Meskipun sudah berhenti, rasa sakit dari penarikan diri masih terasa sangat kuat, dan teman saya merasa terjebak dalam kecanduannya. Saya dan teman-teman lain tidak bisa membantunya, karena mereka tidak paham dengan situasi teman yang kecanduan tersebut. Ia menjauh dari semua orang dan merasa dikhianati oleh teman-temannya, padahal sebenarnya ia yang mengkhianati diri mereka sendiri. Singkat cerita, ia memilih untuk menjalin persahabatan dengan buku. Ia menyadari bahwa buku memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam terhadap diri daripada dengan teman-temannya, dan akhirnya ia berusaha untuk memahami diri sendiri. Ini adalah momen ketika hidup benar-benar berubah arah, dan ia belajar untuk tidak menyerah pada godaan dan membangun kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinannya. Namun ada satu masalah, ia tidak memiliki nilai dan keyakinan yang jelas. Ini seperti hidup tanpa tujuan dan terus mempertanyakan mengapa tujuan mengarah ke berbagai arah yang berbeda. Ketika ia menyadari bahwa otak mengendalikan kemudi dan fungsi lain dari tubuh, kemudian ia menyadari bahwa Anda tidak dapat mengoperasikan otak Anda dengan autopilot. Anda membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk duduk di kursi pengemudi. Pikiran sadar jelas merupakan salah satu pendorong yang lebih baik. Namun ia juga perlu mengajari dan melatih alam bawah sadar ia untuk mengontrol pikirannya, dan dibantu dengan dua alat ampuh ini, yaitu keyakinan dan nilai. Kelebihan kita yaitu dengan menguasai pikiran kita, bukan menjadi bentuk perbudakan pikiran kita. Seperti yang saya bicarakan mengenai perbudakan pikiran, seperti saat saya biasa mengendarai sepeda motor setiap hari. Saya tidak memiliki kendali atas emosi, naluri, dan kebutuhan saya.
Ketika saya merasa membutuhkan sesuatu, saya merasa sangat membutuhkannya dan tidak ada yang dapat menghalangi saya. Dan yang paling menyedihkan, saya percaya bahwa ini adalah sebuah kekuatan yang saya miliki. Menguasai pikiran kita dan tidak membiarkannya menjadi penguasa adalah kekuatan yang sebenarnya. Orang-orang yang paling bahagia di dunia selalu memperhatikan detail terkecil dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran atau kekurangan dari diri mereka sendiri. Mereka berani menghadapinya. Itulah yang membuat mereka kuat untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai. Tetapi realitanya sangat mudah diri kita ini untuk terjebak dalam kebiasaan malas dan membuang-buang waktu karena kita seringkali tidak dihadapkan pada konsekuensi langsung. Ketika kita makan misalnya, makan makanan yang tidak sehat, mungkin tidak langsung terasa dampaknya pada tubuh kita. Tapi setiap kali kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita sebenarnya sedang melatih pikiran kita untuk merasa bahwa itu tidak masalah. Dan sebelum kita menyadarinya, kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang merugikan tersebut. Putusan yang kita buat sehari-hari sepertinya tidak berdampak jangka panjang pada kehidupan kita. Namun setiap keputusan yang kita ambil setiap hari sebenarnya mempengaruhi arah kehidupan kita secara keseluruhan. Kita seringkali tidak menyadari hal ini karena terlalu fokus pada kenikmatan sesaat yang membuat kita merasa senang pada saat itu. Kemudian setelah saya mulai merutinkan meditasi, saya menyadari bahwa saya bisa mengendalikan perasaan saya dan tidak terjebak dalam emosi yang negatif. Praktek ketidakterikatan ini benar-benar mengubah hidup saya. Bermeditasi membuat saya menyadari bahwa saya bisa mengontrol pikiran dan perasaan saya. Dengan praktek ketidakterikatan dan akhirnya hidup saya berubah menjadi lebih positif. Sebelum saya mengakhiri, saya di sini tidak bisa memberikan komentar tentang kutipan Seneca ini. Namun saya bisa merenungkan bagaimana kutipan tersebut mempengaruhi hidup saya dan itulah yang sedang saya lakukan dengan tulisan saya dalam bentuk video ini. Saya ingin berbagi satu pemikiran terakhir. Bukan pemikirannya, tapi respons terhadap pemikiran itulah yang membentuk hidup kita saat ini. Terima kasih.